Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Permata Hapsari dari kelas RA1 Prodi Manajemen. Di sini saya akan meringkas materi dari awal pertemuan perkuliahan mengenai materi komunikasi bisnis, mata kuliah komunikasi bisnis. Hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi bisnis, sebuah elemen fundamental dalam dunia kerja dan organisasi. Komunikasi yang efektif bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan pemahaman yang jelas dan membangun hubungan yang baik. Presentasi ini akan mencakup berbagai aspek komunikasi bisnis, mulai dari pengertiannya, bentuknya, hingga penerapannya dalam organisasi dari teknologi. Materi yang pertama yaitu pengertian dan cakupan komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, dan pemikiran dari satu individu ke individu lainnya. Dalam bisnis, komunikasi melibatkan berbagai unsur seperti pengirim, pesan, saluran komunikasi, penerima, serta umpan balik. Bentuk dasar komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, dan visual. Komunikasi bisnis sangat penting karena menjadi sarana utama dalam menyampaikan visi perusahaan, mendistribusikan instruksi kerja, hingga membangun hubungan dengan klien dan mitra. Tanpa komunikasi yang baik, perusahaan akan mengalami berbagai masalah seperti kesalahan informasi, miskomunikasi antar tim, dan ketidakefisienan dalam operasional. Komunikasi dalam bisnis juga mencakup komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal terjadi antara anggota dalam suatu organisasi, baik dalam bentuk komunikasi formal seperti rapat dan memo, maupun informal seperti percakapan sehari-hari. Sementara itu, komunikasi eksternal melibatkan pihak di luar organisasi seperti klien, investor, dan masyarakat umum. Selain itu, komunikasi bisnis dapat berbentuk komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal meliputi lisan dan tulisan, sementara komunikasi nonverbal mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, serta nada suara. Pemahaman terhadap kedua jenis komunikasi ini sangat penting dalam menjaga efektivitas penyampaian pesan dalam dunia bisnis. Selanjutnya beralih ke materi yang kedua, yaitu tujuan dan umpan balik dalam komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis memiliki berbagai tujuan, antara lain meningkatkan efisiensi kerja, membangun hubungan profesional, mendukung pengambilan keputusan, serta mengurangi kesalahpahaman. Tanpa komunikasi yang efektif, organisasi akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan mereka. Salah satu aspek penting dalam komunikasi bisnis adalah umpan balik. Umpan balik memungkinkan pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan yang disampaikan telah dipahami dengan baik. Bentuk umpan balik bisa berupa verbal seperti tanggapan langsung dalam percakapan maupun nonverbal seperti anggukan kepala atau ekspresi wajah. Kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis sering terjadi akibat berbagai faktor seperti perbedaan latar belakang budaya, gangguan dalam saluran komunikasi, atau penggunaan bahasa yang kurang jelas. Untuk mengatasi kesalahpahaman ini, organisasi perlu menerapkan strategi komunikasi yang baik, seperti menggunakan bahasa yang sederhana, mengklarifikasi pesan yang disampaikan, serta memastikan bahwa penerima memahami maksud dari komunikasi tersebut. Salah satu cara untuk memperbaiki komunikasi dalam organisasi adalah dengan mengadopsi teknologi komunikasi yang lebih efektif, seperti email, aplikasi perpesanan bisnis, dan video konferensi. Namun, penggunaan teknologi ini juga harus dibarengi dengan pemahaman terhadap etika komunikasi yang baik. Baik, selanjutnya beralih ke materi ketiga, yaitu komunikasi dalam organisasi. Dalam suatu organisasi, komunikasi memainkan peran yang sangat krusial. Komunikasi yang baik akan meningkatkan koordinasi antar tim, mempercepat pengambilan keputusan, serta membangun budaya kerja yang positif. Terdapat beberapa pola komunikasi bisnis dalam organisasi, yaitu yang pertama adalah komunikasi vertikal. Terjadi antara atasan dan bawahan dalam suatu organisasi. Komunikasi ini bisa bersifat top down dari manajemen ke karyawan atau bottom up dari karyawan ke manajemen. Yang kedua yaitu komunikasi horizontal. Terjadi antara individu dalam level yang sama di organisasi, misalnya antar divisi atau antar tim.
Yang ketiga yaitu komunikasi diagonal, terjadi antara individu dalam level yang berbeda namun tidak berada dalam satu garis hierarki. Misalnya seorang staf pemasaran yang berkomunikasi langsung dengan kepala produksinya. Mengelola komunikasi bisnis dengan baik sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami perannya dan tugasnya. Organisasi dapat mengadopsi berbagai metode komunikasi, seperti meeting rutin, laporan berkala, atau komunikasi melalui platform digital. Masalah komunikasi dalam organisasi dapat berupa kurangnya kejelasan informasi, kurangnya keterbukaan, atau adanya hambatan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengembangkan sistem komunikasi yang terbuka dan efektif guna meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya ke materi yang keempat, yaitu jenis-jenis komunikasi. Komunikasi dalam bisnis dapat dikategorikan berdasarkan berbagai aspek, yaitu yang pertama, berdasarkan penyampaian. Komunikasi dapat bersifat verbal, secara lisan dan tulisan, atau non-verbal, gestur, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Yang kedua yaitu berdasarkan perilaku. Komunikasi bisa bersifat formal atau informal. Yang ketiga yaitu berdasarkan kelangsungannya. Ada komunikasi langsung alias tatap muka dan tidak langsung seperti surat, email, dan media lainnya. Yang keempat yaitu berdasarkan maksud komunikasi. Bisa bersifat informatif, persuasif, instruktif, atau hiburan. Yang kelima yaitu berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi bisa bersifat internal atau eksternal. Nah, teman-teman, memahami berbagai jenis komunikasi ini sangat penting agar kita dapat memilih metode komunikasi yang tepat dalam berbagai situasi bisnis. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, mengenai komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Komunikasi bisnis dalam perusahaan memiliki beberapa kelebihan, seperti meningkatkan efisiensi kerja, membangun hubungan kerja yang harmonis, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, komunikasi bisnis juga memiliki tantangan seperti potensi miskomunikasi, hambatan budaya, atau kesalahan dalam penyampaian pesan. Untuk berkomunikasi secara efektif dalam perusahaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Yang kedua yaitu menyampaikan pesan dengan struktur yang baik. Yang ketiga, memastikan ada umpan balik dari penerima pesan. Dan yang keempat adalah menggunakan teknologi komunikasi yang sesuai. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, komunikasi dalam perusahaan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Baik, selanjutnya adalah materi yang keenam, komunikasi antar budaya. Dalam dunia bisnis global, komunikasi antar budaya menjadi semakin penting. Setiap negara memiliki nilai, norma, dan kebiasaan yang berbeda dalam berkomunikasi. Pemahaman akan perbedaan budaya ini sangat penting untuk menjalin hubungan bisnis yang baik. Komunikasi antar budaya memiliki beberapa tantangan seperti perbedaan bahasa, nilai, budaya, dan gaya komunikasi. Dalam komunikasi bisnis internasional, seorang harus memahami adat istiadat dan kebiasaan negara, tujuan agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, ada hambatan dalam komunikasi antar budaya seperti stereotip, prasangka, dan kurangnya pemahaman terhadap bahasa tubuh. Oleh karena itu, penting bagi seorang profesional bisnis untuk memiliki keterampilan komunikasi lintas budaya, termasuk dalam memahami bahasa isyarat dan ekspresi wajah yang digunakan di berbagai budaya. Strategi untuk mengatasi hambatan komunikasi antar budaya antara lain adalah meningkatkan kesadaran akan perbedaan budaya, menggunakan bahasa yang netral, dan menyesuaikan cara komunikasi yang sesuai dengan budaya mitra bisnis. Dengan memahami komunikasi antar budaya, kita dapat memperluas jaringan bisnis dan membangun hubungan yang lebih baik dengan berbagai pihak di seluruh dunia. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu etika komunikasi melalui teknologi. Seiring berkembangnya teknologi, komunikasi bisnis semakin bergantung pada media digital. Namun, dalam penggunaannya, ada etika yang harus diperhatikan. Etika komunikasi melalui teknologi mencakup penggunaan bahasa yang profesional, menjaga privasi informasi, serta memastikan bahwa pesan yang dikirim tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Peran teknologi dalam komunikasi bisnis sangat besar, terutama dengan adanya internet dan media sosial. Teknologi memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Namun, penyalahgunaan teknologi juga dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat atau komunikasi yang kurang efektif akibat multitasking yang berlebihan. Strategi untuk menjaga etika komunikasi digital meliputi pemilihan saluran komunikasi yang tepat, memastikan pesan bersifat profesional dan jelas, serta menghormati waktu kerja penerima pesan. Dengan memperhatikan etika ini, komunikasi dalam bisnis dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ke materi yang ke-8, yaitu surat dalam bisnis. Surat dalam bisnis merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang digunakan dalam dunia kerja. Fungsi utama surat bisnis adalah sebagai media penyampaian informasi resmi, baik kepada pihak internal maupun eksternal. Perusahaan jenis-jenis surat bisnis meliputi surat penawaran, surat perjanjian, surat pengaduan, dan surat permohonan. Surat bisnis memiliki beberapa elemen utama, antara lain kop surat, tanggal, alamat penerima, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama pengirim. Struktur surat bisnis yang baik harus singkat, padat, jelas, serta sesuai dengan format yang berlaku. Pentingnya surat bisnis dalam komunikasi perusahaan terletak pada kemampuannya untuk menyampaikan pesan secara formal dan terdokumentasi. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dalam surat bisnis harus profesional, tanpa ambigu dan tidak bertele-tele. Materi yang ke-9 yaitu proposal dalam bisnis. Proposal bisnis adalah dokumen yang berrancangan atau usulan proyek yang ditujukan kepada pihak tertentu, baik itu investor, mitra bisnis, atau manajemen perusahaan. Proposal yang efektif harus memiliki struktur yang jelas, mencakup pendahuluan, tujuan, latar belakang, metodologi, anggaran, dan penutup. Fungsi proposal dalam bisnis adalah untuk mendapatkan persetujuan, mencari pendanaan, atau menjelaskan rencana proyek secara rinci. Oleh karena itu, proposal harus dibuat dengan sistematis dan berdasarkan data yang valid agar dapat diterima oleh pihak yang dituju. Materi yang ke-10 yaitu laporan dalam bisnis. Laporan bisnis berfungsi untuk mendokumentasi informasi penting dalam perusahaan. Laporan yang baik harus objektif, sistematis, dan berbasis data yang valid. Jenis laporan bisnis meliputi laporan keuangan, laporan proyek, dan laporan evaluasi kinerja. Struktur laporan bisnis biasanya terdiri dari pendahuluan, isi laporan, kesimpulan, serta rekomendasi. Pedoman dalam pembuatan laporan meliputi penggunaan bahasa yang formal, penyajian data yang akurat, serta format yang sesuai dengan standar perusahaan. Selanjutnya yaitu materi yang ke-11, teknologi dalam komunikasi bisnis. Perkembangan teknologi telah mengubah cara komunikasi bisnis secara drastis. Teknologi memungkinkan komunikasi bisnis yang cepat, efisien, dan dapat menjangkau lebih banyak orang. Teknologi komunikasi bisnis meliputi email, media sosial, video konferensi, dan aplikasi perpesanan bisnis. Meskipun teknologi memberikan banyak keuntungan, ada tantangan yang harus diperhatikan, seperti resiko kebocoran data dan miskomunikasi, akibat penggunaan platform yang tidak sesuai. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis harus diimbangi dengan kebijakan keamanan dan pelatihan bagi karyawan. Baik, selanjutnya di sini ada komunikasi menurut para ahli. Komunikasi menurut para ahli didefinisikan sebagai proses yang kompleks dan penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan informasi atau ide kepada orang lain dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama. Sementara itu, Shannon dan Weaver memandang komunikasi sebagai proses transmisi pesan dari pengirim kepada penerima
melalui saluran tertentu, dengan memperhatikan potensi gangguan atau noise yang dapat menghambat pemahaman pesan. Pendekatan lain datang dari Harold D. Laswell yang mendefinisikan komunikasi sebagai jawaban atas pertanyaan siapa, mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Definisi kepada siapa dan dengan efek apa ini menekankan pada elemen-elemen utama dalam komunikasi seperti sumber pesan, media, penerima, dan dampak yang dihasilkan. Di sisi lain, Keith Davis menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana informasi ditransmisikan antar individu untuk menciptakan pemahaman bersama dan mencapai tujuan bersama. Menurut Dedi Mulyana, komunikasi adalah upaya untuk menciptakan makna melalui pertukaran pesan baik secara verbal maupun nonverbal. Definisi ini menyoroti aspek simbolis dari komunikasi dan pentingnya interpretasi dalam menciptakan makna. Sementara itu, Onong Uchana Effendi memandang komunikasi sebagai proses penyampaian pesan oleh pengirim kepada penerima untuk memengaruhi, mengubah, atau membentuk sikap, pendapat, atau perilaku. Dari perspektif sosiologis, Alex Sobur menyebutkan komunikasi sebagai interaksi antar individu untuk kelompok yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau emosi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Perspektif ini menggarisbawahi pentingnya hubungan sosial dalam proses komunikasi. Wilbur Schramm, seorang tokoh lain dalam komunikasi, menekankan bahwa komunikasi adalah proses berbagi informasi antara pengirim dan penerima, yang melibatkan feedback atau umpan balik untuk memastikan pesan dipahami dengan benar. Secara keseluruhan, komunikasi dipandang oleh para ahli sebagai proses mendasar yang melibatkan pengiriman, penerimaan, dan interpretasi pesan untuk menciptakan pemahaman, membangun hubungan, atau mempengaruhi perilaku. Proses ini mencakup berbagai bentuk dan saluran, mulai dari komunikasi langsung hingga penggunaan media teknologi, serta melibatkan elemen-elemen seperti bahasa, simbol, dan konteks. Pandangan para ahli ini memperlihatkan bahwa komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga alat untuk membangun koneksi, memecahkan masalah, dan menciptakan perubahan. Nah, teman-teman, di sini saya mau menambahkan sedikit materi mengenai komunikasi bisnis menurut pandangan saya. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, pesan, atau gagasan yang dilakukan dalam konteks profesional untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam internal organisasi maupun dengan pihak eksternal seperti pelanggan, mitra, atau masyarakat umum. Komunikasi ini menjadi landasan utama dalam menjalankan aktivitas bisnis karena berfungsi sebagai alat penghubung antara individu, tim, dan organisasi untuk bekerja secara efektif dan efisien. Dalam komunikasi bisnis terdapat berbagai bentuk penyampaian pesan seperti komunikasi verbal, lisan melalui percakapan langsung, presentasi atau rapat, komunikasi nonverbal melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi suara, serta komunikasi tertulis seperti laporan, email, atau dokumen resmi. Selain itu, teknologi digital yang terus berkembang dalam memberikan dampak besar terhadap komunikasi bisnis, memungkinkan penggunaan media sosial, aplikasi pesan instan, video konferensi, hingga platform kolaborasi untuk mempermudah interaksi jarak jauh. Komunikasi bisnis yang efektif memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu kejelasan, ketepatan, kesopanan, relevansi, dan kesesuaian dengan audiens. Pesan yang disampaikan harus mudah dipahami, tidak ambigu, dan langsung pada inti permasalahan. Kesopanan dan empati juga menjadi elemen penting untuk membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja atau mitra bisnis. Tujuan utama komunikasi bisnis adalah mendukung keberhasilan organisasi dalam berbagai aspek, seperti memperkuat hubungan internal antar
karyawan, menciptakan koordinasi yang lebih baik, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan produktivitas, dan membangun citra perusahaan di mata publik. Misalnya, dalam pemasaran, komunikasi bisnis digunakan untuk menyampaikan nilai produk kepada pelanggan. Dalam pelayanan pelanggan, komunikasi yang baik dapat membantu menyelesaikan keluhan dengan efektif. Sementara dalam manajemen, komunikasi mendukung koordinasi tugas dan penyelesaian konflik. Selain itu, dalam dunia kerja, kemampuan komunikasi yang baik menjadi salah satu keterampilan inti yang harus dimiliki setiap individu. Karyawan yang mampu menyampaikan ide dengan jelas, mendengarkan dengan aktif, dan memahami sudut pandang orang lain cenderung lebih mudah membangun hubungan profesional yang positif, sehingga berkontribusi pada keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Namun, tantangan dalam komunikasi bisnis juga tidak bisa diabaikan. Hambatan komunikasi seperti perbedaan budaya, kesalahan interpretasi pesan, atau penggunaan teknologi yang tidak tepat dapat mengganggu alur informasi dan menyebabkan miskomunikasi. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan strategi komunikasi yang efektif, seperti menyediakan pelatihan keterampilan komunikasi bagi karyawan, menggunakan saluran komunikasi yang sesuai, serta mendorong transparansi dan keterbukaan di lingkungan kerja. Komunikasi bisnis adalah aspek mendasar dalam dunia profesional yang berperan sebagai jembatan untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan pesan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Komunikasi ini mencakup semua interaksi yang terjadi dalam lingkup internal maupun eksternal organisasi, baik secara verbal maupun nonverbal, tertulis maupun digital. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan, meningkatkan kolaborasi, mendukung pengambilan keputusan, serta menciptakan citra profesional perusahaan. Komunikasi yang efektif sangat dipengaruhi oleh kejelasan pesan, struktur yang baik, relevansi informasi, dan kemampuan memahami audiens. Pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak ambigu agar dapat dimengerti oleh penerima tanpa kesalahpahaman. Struktur komunikasi yang baik memastikan bahwa pesan memiliki alur logis dan mudah dipahami. Sementara itu, relevansi informasi membantu memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan audiens. Selain itu, komunikasi bisnis tidak hanya terbatas pada lingkup internal organisasi, tetapi juga memainkan peran penting dalam hubungan eksternal. Dalam pemasaran, misalnya, komunikasi digunakan untuk menjelaskan nilai produk atau layanan kepada pelanggan. Dalam hubungan dengan mitra bisnis, komunikasi membantu menciptakan kolaborasi yang produktif, bahkan dalam krisis komunikasi yang cepat, jelas, dan tepat dalam membantu perusahaan mengelola situasi dengan lebih baik dan menjaga kepercayaan publik. Di era digital, teknologi telah mengubah wajah komunikasi bisnis secara signifikan. Media sosial, email, platform kolaborasi, dan alat video konferensi telah membuka peluang baru untuk berkomunikasi lebih cepat, lebih luas, dan lebih efisien. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru, seperti kelebihan informasi, information overload, yang dapat membingungkan penerima, serta risiko keamanan data yang perlu diperhatikan dengan serius. Komunikasi bisnis yang baik juga harus memperhatikan etika dan budaya. Dalam organisasi global, perbedaan budaya dan nilai-nilai seringkali menjadi tantangan. Oleh karena itu, pemahaman lintas budaya, penggunaan bahasa yang netral, dan penghormatan terhadap keragaman menjadi kunci dalam menciptakan komunikasi yang efektif di lingkungan yang beragam. Selain itu, untuk menjalankan operasional harian, komunikasi bisnis juga berperan strategis dalam membangun hubungan jangka panjang. Dengan komunikasi yang baik, perusahaan dapat membangun kepercayaan di antara karyawan, mitra, pelanggan. Hubungan yang kokoh ini tidak hanya meningkatkan loyalitas, tetapi juga mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Dalam organisasi, komunikasi yang baik mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif, informasi yang jelas dan akurat, memungkinkan manajer dan pemimpin untuk memahami situasi dengan lebih baik dan memilih solusi yang paling sesuai.
Komunikasi juga membantu dalam mengelola konflik di mana pendekatan yang terbuka, asertif, dan menghargai setiap pihak dapat menghasilkan penyelesaian yang adil dan memuaskan. Tidak hanya penting bagi organisasi, komunikasi bisnis juga merupakan keterampilan individu yang sangat berharga. Karyawan yang mampu berkomunikasi secara efektif cenderung lebih produktif, mampu bekerja sama dengan baik dalam tim, dan memiliki peluang karir yang lebih baik. Kemampuan untuk menyampaikan ide dengan jelas, mendengarkan secara aktif, dan merespons dengan tepat adalah elemen penting dari komunikasi yang sukses. Namun, meskipun sangat penting, komunikasi bisnis tidak selalu berjalan mulus. Hambatan seperti perbedaan persepsi, kurangnya pemahaman, teknologi yang tidak memadai, atau bahkan keengganan untuk berkomunikasi dapat menghambat aliran informasi dan menciptakan kesalahpahaman. Untuk mengatasi ini, organisasi perlu terus meningkatkan kemampuan komunikasi melalui pelatihan, penerapan teknologi yang sesuai, dan menciptakan budaya organisasi yang mendukung transparansi serta kolaborasi. Dalam kesimpulannya, komunikasi bisnis adalah elemen yang sangat krusial dalam mendukung kesuksesan individu maupun organisasi. Dengan komunikasi yang strategis dan efektif, perusahaan dapat menjalankan operasional dengan lebih lancar, membangun hubungan yang kokoh dengan berbagai pihak, serta menghadapi tantangan-tantangan bisnis dengan lebih baik. Di tengah persaingan global yang semakin erat, kemungkinan yang baik bukan hanya keharusan, tetapi juga menjadi keunggulan kompetitif yang memungkinkan perusahaan untuk terus berkembang dan beradaptasi. Sekian materi tambahan dari saya. Dari keseluruhan materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis merupakan elemen kunci dalam keberhasilan organisasi. Dengan memahami berbagai aspek komunikasi bisnis, kita dapat meningkatkan efektivitas kerja, membangun hubungan yang lebih baik, dan menghadapi tantangan bisnis dengan lebih percaya diri. Komunikasi yang baik tidak hanya memastikan informasi tersampaikan dengan jelas, tetapi juga meningkatkan produktivitas, mencegah kesalahpahaman, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Selain itu, penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis telah membawa kemudahan, tetapi tetap harus diimbangi dengan pemahaman terhadap etika dan risiko yang ada. Nah, sebagai kesimpulan akhir, komunikasi bisnis bukan hanya tentang berbicara dan mendengar, tetapi juga tentang memahami, merespon, dan membangun hubungan yang efektif dalam dunia kerja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi bisnis yang baik, kita dapat menciptakan organisasi yang lebih sukses dan kompetitif dalam dunia bisnis yang dinamis. Sekian, terima kasih.